Udah. Udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai game teori atau teori permainan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arlini Dwining Tias dengan NIM E12 2019 0139. Saya Muhammad Akmal Fahreza, E12 2019 01362. Nama saya Diva Novel Mazi dengan NIM E12 2019 01376. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yusuf Alfarisi dengan NIM E12 2019 01359. Nama saya Bintang Setiawan Hidra dengan NIM E12. Teori permainan atau game teori merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan peserta adalah pesaing. Keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain. Model-model permainan dapat dibedakan berdasarkan jumlah pemain, jumlah keuntungan atau kerugian, dan jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Bila jumlah pemain ada 2, permainan disebut sebagai permainan 2 pemain. Bila keuntungan atau kerugian sama dengan 0, disebut permainan jumlah 0. Teori permainan adalah teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Nilai perolehan atau payoff. Nilai perolehan dalam suatu permainan disebut payoff. Matriks perolehan atau payoff matrix adalah suatu tabel berbentuk segi 4 dengan elemen-elemennya, yang merupakan besarnya nilai perolehan yang bersesuaian dengan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, mengenai penyelesaian masalah dalam teori permainan. Biasanya menggunakan 2 karakteristik strategi. Yang pertama ada strategi murni, yaitu penyelesaian masalah strategi dengan cara menggunakan konsep maksimin untuk pemain atau perusahaan baris dan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi campuran. Strategi campuran ini dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk selanjutnya, dalam permainan, pihak pertama disebut dengan pemain baris, sedangkan untuk pihak kedua disebut pemain kolom. Aturan-aturan dalam permainan meliputi: yang pertama, langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh tiap-tiap pemain. Langkah yang kedua, informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi. Untuk langkah yang ketiga, pembayaran harus didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Selanjutnya adalah ide dasar. Ide dasar teori permainan ada tingkah laku, strategis pemain atau pengambil keputusan, atau player of decision maker. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu seri rencana atau model tingkah laku dari mana dia bisa memilih. Kalau dimiliki suatu set strategi. Strategi menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan, gerakan khusus mana yang akan diambil. Selanjutnya, ketentuan umum dari teori permainan. Yang pertama,
Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Yang kedua, minimal terdiri dari dua pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Yang keempat, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0, tidak ada yang menang atau kalah. Yang terakhir, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan strategi yang akan digunakannya. Pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki di masa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitivitas dasar perspektif produk, harga, promosi, dan baruan pemasaran untuk melayani pasar sasaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baru masuk guys, drive-nya guys.